Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Laudia Centiadela dengan NIM 2021 060094 dari kelas 3C Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk sosialisasi atau bahan edukasi masyarakat mengenai apa sih pendidikan anti korupsi itu. Untuk lebih mengefisiensikan waktu, kita simak video selanjutnya. Pendidikan anti korupsi. Pertama, apa sih pendidikan anti korupsi itu? Pembahasan kedua, apa pentingnya pendidikan anti korupsi? Pembahasan ketiga, bagaimana model pembelajaran pendidikan anti korupsi di Indonesia? Dan pembahasan yang keempat, bagaimana pendidikan anti korupsi yang dilakukan di berbagai negara seperti di Italia, Macau, Moldova, Kolombia, USA, Zambia, dan Brazil. Yuk simak pembahasannya. Pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi atau biasa disingkat dengan PAK atau PAK adalah sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai anti korupsi sejak dini. Hari-hari ini kita menyaksikan berita tentang tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif di mana-mana. Terjadi di hampir semua daerah di tanah air, di semua level, dan di semua segi kehidupan dengan beragam jenis, modus, dan kompleksitas. Perilaku koruptif telah merasuki semua elemen bangsa, padahal kita semua tahu bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak bermoral. Sebuah ironi muara dari persoalan korupsi adalah hilangnya nilai-nilai anti korupsi, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil dari dalam diri individu. Pesan kedua, pentingnya pendidikan anti korupsi. Pentingnya pendidikan anti korupsi, sekecil apapun virus anti korupsi, penting untuk dimasukkan dalam materi pendidikan, baik melalui kegiatan akademik maupun non-akademik. Pendidikan anti korupsi mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi sangat diperlukan. Target dari pelaksanaan program ini adalah untuk terciptanya generasi yang memahami apa itu korupsi dan akibatnya bagi bangsa dan negara, yang berani mengatakan tidak terhadap korupsi sehingga akan timbul kesadaran bersama untuk bangkit melawan korupsi. Pengembangan sikap moral dan kepribadian peserta didik tidak dapat dikembangkan dalam waktu yang singkat karena pengembangan sikap, moral, serta kepribadian seseorang berasal dari proses panjang dan berkelanjutan dengan kebiasaan yang sering dilakukan. Yang ketiga, model pembelajaran pendidikan anti korupsi. Pemahaman anti korupsi demikian penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karenanya, pendidikan anti korupsi bisa dimulai sejak pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, tentunya tahap dan metode yang ditempuh berbeda-beda. Pada level pendidikan dasar yang utama adalah pengajaran tentang pemahaman sikap jujur dan menghindari perbuatan curang, serta sikap bijak dalam menilai uang. Dengan demikian, siswa akan melatih untuk mengejar tujuan dengan cara-cara yang baik dan sesuai dengan norma kemanusiaan secara universal. Pendidikan anti korupsi sebagai sebuah metode pencegahan dalam pemberantasan korupsi merupakan model yang penerapannya berbeda-beda di berbagai perguruan tinggi. Ada perguruan tinggi yang menempatkannya sebagai mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan, dan ada pula yang menempatkan pendidikan anti korupsi sebagai sisipan mata kuliah tertentu. Nah, pembahasan yang keempat atau pembahasan yang terakhir, pendidikan anti korupsi yang dilakukan di berbagai negara seperti di Italia, Macau, Moldova, Kolombia, USA, dan Brazil. Pendidikan anti korupsi di Italia. Program pendidikan etika yang dilaksanakan oleh Transparansi Internasional Italia atau TI Italia berfokus pada pelaksanaan seminar di lingkungan sekolah dan universitas.
Pembicaranya berasal dari orang-orang setempat dan mereka dikenal sebagai sosok pribadi yang berjiwa pahlawan, sehingga tema-tema yang disampaikan sangat menarik dan relevan dengan pemberantasan korupsi. Transparansi Internasional Italia didukung oleh orang tua murid dan kegiatan tersebut diakreditasi oleh Departemen Pendidikan. Program ini bertujuan untuk mendorong para peserta untuk meningkatkan tanggung jawab serta pribadi dan berpikir secara independen, dan untuk menguatkan kemampuan mereka dalam pertimbangan moral dan pembuatan keputusan. Transparansi Internasional Italia telah menyelenggarakan kegiatan seminar berupa sejak tahun 1997 dan dilaksanakan di berbagai provinsi, atau sekitar sepertiga dari jumlah provinsi yang ada. Kegiatan tersebut dibiayai oleh pemerintah daerah dan pihak swasta. Pendidikan anti korupsi di Macau. Program kejujuran bagi generasi muda ditargetkan kepada anak-anak sekolah dasar dari kelas 4 sampai kelas 6. Program ini dirancang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Macau atau Commission Against Corruption of Macau atau CCAC, yang bertujuan untuk mendorong kaum muda terhadap kesadaran tentang pentingnya integritas melalui kegiatan seperti bermain peran dan diskusi. Suatu area khusus tempat bermain yang disebut Surga Integritas atau Paradise of Integrity yang dibuat untuk belajar secara kreatif atau Creative Learning 6 bulan sejak dimulai pada bulan Januari 2004, CCAC telah dikunjungi sebanyak 10.000 siswa. Pendidikan anti korupsi di Moldova. Transparansi Internasional Moldova menggunakan kesempatan untuk acara yang bersifat kedaerahan untuk memberikan pendidikan korupsi kepada kaum muda dalam membentuk Hari Anti Korupsi. Peringatan Hari Anti Korupsi berlangsung. Pendidikan anti korupsi di Moldova. Transparansi Internasional Moldova menggunakan kesempatan untuk acara yang bersifat kedaerahan untuk memberikan pendidikan korupsi kepada kaum muda dalam membentuk Hari Anti Korupsi. Peringatan Hari Anti Korupsi berlangsung di Andris Summer Camp untuk remaja di distrik Orhei. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada peringatan tersebut antara lain berupa 3 lokakarya yang berfokus pada korupsi dalam berbagai sektor, yaitu yang pertama pengusaha masa depan, korupsi dan bisnis, masa depan jurnalis, korupsi dan jurnalistik, dan korupsi sistem pendidikan. Pada saat yang bersamaan dilaksanakan pameran tentang karikatur dan poster anti korupsi. Berakhirnya peringatan Hari Anti Korupsi tersebut ditandai dengan pertunjukan video anti korupsi sebanyak 38 seri. Perkemahan pada musim panas dapat terlaksana berkat kerjasama antara masyarakat setempat dan relawan US American Peace Corps. Biaya yang dikeluarkan dapat ditekan serendah mungkin karena ditunjang dari hasil penelitian dan publikasi yang telah dilakukan oleh Transparansi Internasional Moldova yang digunakan untuk lokakarya dan perkemahan musim panas. Selanjutnya, pendidikan anti korupsi di Kolombia. The Cathedral Program merupakan program antar universitas yang dibentuk atas inisiatif Transparencia por Colombia. Anggota Transparansi Internasional Kolombia dan didukung oleh sejumlah lembaga pendidikan tinggi Kolombia, Katedra merekomendasikan pentingnya pendidikan etika bagi para profesional di masa depan dengan menyediakan perangkat pedagogis dan bekerja sama dengan pimpinan organisasi publik dan swasta, akademisi dan mahasiswa. Katedra memberikan perhatian khusus terhadap nilai-nilai dan tantangan etika di masa mendatang pada organisasi kontemporer dengan menekankan pada pembangunan publik,
Program ini menggunakan pendekatan secara komprehensif dengan menggunakan metode pengajaran yang interaktif dan menggunakan studi kasus digabungkan dengan usulan dan pengembangan dari pengajar. Katedra program dirancang oleh Transparencia for Colombia pada September 2001 dan pertama kali dilaksanakan pada tahun 2002. Program tersebut dibiayai oleh SEL, Mark Sharp and Dome, anggota Universitas, dan Transparencia for Colombia. Selanjutnya, pendidikan anti korupsi di USA. Pendidikan model kode etik yang dirancang dan dilaksanakan oleh Miami-Dade Commission on Ethics and Public Trust atau USA mendorong siswa untuk menganalisa permasalahan etika melalui pengujian contoh nyata dalam kehidupan dari adanya pelanggaran etika dan mencari jalan pemecahannya. Berbagai skenario yang digunakan oleh Komisi Kode Etik tiruan dan peserta mengambil peran yang berbeda-beda sehingga mereka menyadari tentang begitu sulitnya dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan etika. Miami-Dade Commission on Ethics and Public Trust merupakan suatu lembaga yang independen dibentuk berdasarkan undang-undang yang bertujuan untuk memulihkan kepercayaan publik kepada pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat luas. Pendidikan model kode etik telah ditawarkan kepada 3 sekolah lanjutan atas selama tahun 2001 sampai dengan 2002. Komisi Kode Etik membuat jadwal untuk melaksanakan program tersebut kepada lebih dari 4 sekolah lanjutan atas untuk tahun ajaran 2004 sampai dengan 2005. Program ini didanai oleh Fund of Miami-Dade County. Pendidikan anti korupsi di Zambia. Jaringan dari pemuda Afrika untuk melawan korupsi Zambia atau Network of African Youth Against Corruption disingkat NAYAC Zambia melaksanakan gerakan anti korupsi di sekolah, bekerja sama dengan perkumpulan guru. Di Zambia, generasi muda yang menjadi target dari tata pemerintahan yang baik atau good governance adalah para siswa sekolah lanjutan dan mahasiswa dari bulan Oktober 2003 sampai dengan April 2004. Selama 6 bulan di sekolah lanjutan telah diselenggarakan sebagai seminar dan lokakarya untuk tingkat nasional. Selama ini, sebanyak 6.000 siswa dari 40 lembaga yang ada di tempat provinsi telah dilatih. Pada saat ini, lebih dari 20.000 siswa yang menjadi target untuk mengikuti pelatihan tersebut. Dan yang terakhir, pendidikan anti korupsi di Brazil. Suatu masyarakat yang menguasai informasi sangat penting untuk mencegah korupsi dan terjadinya pemborosan uang negara. Untuk menciptakan suatu masyarakat yang memahami masalah fiskal dan meningkatkan kesadaran generasi muda tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk membayar pajak, maka Brasil melaksanakan program pendidikan fiskal bagi warga negaranya, termasuk para pelajar dan mahasiswa. Hingga saat ini, sebanyak 518 sekolah negeri di negara bagian Sao Paulo telah berpartisipasi dalam agenda pelatihan percontohan yang memperkenalkan pendidikan fiskal. Di Brasil, fiskal telah ditetapkan sebagai mata pelajaran tetap. Sejak tahun 2005, semua sekolah negeri sebanyak 6.000 di Sao Paulo diharapkan telah mengikuti program tersebut. Program ini sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah. Nah, kesimpulannya, dari pembahasan yang sudah saya bahas dari tadi, terdapat kesimpulannya, pendidikan anti korupsi adalah sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai anti korupsi sejak dini. Perilaku koruptif mulai merasuki elemen bangsa, padahal kita semua tahu bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak bermoral. Maka pentingnya pendidikan anti korupsi adalah mulai dari TK,
SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi sangat diperlukan. Dan pemahaman anti korupsi demikian penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karenanya, pendidikan anti korupsi bisa dimulai sejak pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Tentunya tahap dan metode yang ditempuh berbeda-beda, sedangkan pendidikan anti korupsi yang dilakukan di berbagai negara seperti di Italia, Macau, Moldova, Kolombia, USA, Zambia, dan Brazil, semuanya mengarah pada pentingnya pendidikan moral. Nah, segitu saja video singkat atau pembahasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah datangnya dari saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.